La yabi fi suqina hadza illa man yafqah. Enggak boleh bisnis masuk pasar kami kecuali orang yang ngerti. Ya, kalau enggak dia bisa tekor. Iya betul. Jadi bukan untung malah rugi. Jangan ya. Misalnya saya jualan buku, saya mesti tahu nih, bukan ongkos cetaknya doang ini. Ya. Jatah penulis harus ada. Betul. Biaya promosi gitu kan. Dan kemudian yang lainnya. Dan itu harus dihitung. Ini yang disesuaikan mengetahui tata cara bisnis. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz Happy Andi Bastani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Hari ini agak ceria kayaknya, pakai batik. Iya, pakai batik supaya semakin terasa nusantaranya. Nah, Alhamdulillah Ustadz. Dari kemarin kita ngomongin tentang bisnis ya, banyak dari tentang kenapa harus kaya dan termasuk bahkan sampai ke bisnis-bisnis yang memang berpotensi untuk dijalankan pada saat bulan Ramadan. Yeah. Nah, cuman kan gini Sat, dalam berbisnis itu ada kalau bahasa kerennya rule-rule-nya lah ya atau peraturannya. Kalau misalnya bahasa kitanya itu mungkin adab ya atau etika dalam berbisnis. Nah, karena memang pada prakteknya tidak sedikit juga dan tapi nggak banyak juga sih. Tapi mungkin ada juga sih banyak. Para pebisnis yang akhirnya melanggar kode etik misalnya kayak banyak lah ya mengambil hak orang lain atau mungkin sampai kayak pasti ada rebut-rebutan market ya, mungkin dalam perebutan marketnya kurang beretika gitu, kayak udah dilamar ibaratnya dilamar diambil lagi gitu, dilamar lagi gitu, terus dan banyak hal. Nah, bagaimana sih sebenarnya ketika kalau kita melihat sirah ya, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu berbisnis ya. Apakah ada etika-etika yang beliau contohkan dalam berbisnis? Saya kira ini hal yang paling penting ketika kita berbisnis, bahwa berbisnis itu bukan hanya ngumpulin duit gitu ya, tapi juga ada etika dan rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Dan dalam hal ini siapa lagi yang akan kita perhatikan kalau bukan Rasulullah SAW? Walaupun ada mengatakan Rasulullah tidak pernah berbisnis ya. Rasulullah tidak pernah berbisnis, yang pernah berbisnis itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika beliau jadi nabi kan tidak berbisnis. Tidak berbisnis. Ya. Walaupun demikian, tetap beliau memberikan rambu-rambu yang kemudian dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Ya. Saya menggarisbawahi paling tidak ada beberapa kiat sederhana ya dalam konteks rambu-rambu dalam bisnis ini. Pertama adalah mengetahui ya. Tata cara berbisnis, ya. Jadi lahul ma'rifah, dia punya pengetahuan. Pengetahuan ini baik pengetahuan tata cara berbisnis sehingga dia nggak salah, nggak bangkrut gitu ya. Jangan sampai bisnis modal lebih gede daripada yang dijual gitu kan. Ini kayak anak-anak saya latihan jualan, modalnya berapa dijual berapa. Jualnya kemurahan ya, boncos malah rugi. Jadi dia nggak ngitung modal gitu kan. Karena yang selama ini sudah tersedia, telur punya ibunya udah ada gitu kan, mentega sudah ada, itu nggak dihitung ya. Minyak goreng udah ada gitu. Kalau udah kejual untung aja gitu. Iya, diambil aja itu punya dia semua, padahal kan modalnya dia nggak hitung. Saya bilang ini rugi. Omset itu adalah keuntungan, padahal omset itu baru kotor. Belum untung bersih. Belum untung bersih. Ya. Margin pun belum tentu untung kan? Iya, margin itu kan bisa. Maka ada selisih apa? Ada keuntungan kotor, keuntungan bersih. Margin. Betul. Nah itu harus. Jadi dulu ada teman dia jual mie ayam. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya karena terkenal. Sekarang udah sukses ya. Jadi ingat banget saya, dia buka jualan mie ayam. Dan laris. Dia bilang lebih dari 100 mangkok sehari. Dan itu dahsyat. Sehari. Karena biasanya ngedorong itu, saya tanya 60 mangkok itu udah untung. Iya kan? 60 mangkok sehari jualan mie ayam gerobak dorong itu udah untung. Karena marginnya kan 50% biasanya kalau bisa, betul. Nah, dia enggak, dia 100 mangkok sehari mangkok, bisa lebih. Wah, hebat saya bilang. Tapi kalau saya hitung tekor Ustaz katanya. Rugi. Iya rugi. Saya bilang. Padahal dia jual kan standar, harganya tinggi lah gitu kan, bukan murahan, memang ayamnya bagus.
Rugi katanya, enggak ada untungnya. Oh ya, saya ajak saya ke rumah, saya buka laptop, kemudian dihitung. Saya masukkan kebutuhannya apa, semua kebutuhannya, kemudian pengeluarannya apa. Terakhir saya enter, minus. Jadi emang minus. Ini hitung-hitungan di atas kertas, artinya coret-coretan. Ini rugi, apalagi faktanya bisa lebih besar tuh rugi. Jadi ini supaya untung saya masukkan 500 mangkok supaya untung, itu mustahil. Nggak mungkin 500 mangkok dengan jualan seperti itu. Jadi gimana? Dia tidak menghitung biaya sewa tempat. Karyawan 2 orang nggak dihitung. Dia ngitung cuma beli bahan doang. Beli terigu, beli ini itu padahal sewa tempat. Itu termasuk dari bayar gaji bulan. Jadi di akhir bulan habis. Ya, karena harus bayar semua tadi itu. Betul. Ya, bahkan dia juga ada furniture gitu kan. Saya kalau jual furniture, tapi jualan itu dipakai untuk orang makan mie ayam. Ente jualan tapi ini saya jual tapi kan dipakai. Jadi nah intinya apa? Pertama yang harus kita lakukan dalam bisnis itu paham, ngerti gitu ya. Maka kata Ali kan kata dia begini ketika dia buat aturan di pasar itu ya, Ali bin Abi Thalib. La yabi fi suqina hadza illa man yafqah. Enggak boleh bisnis masuk pasar kami kecuali orang yang ngerti. Ya, kalau enggak dia bisa tekor. Iya betul. Nah, jadi bukan untung malah rugi. Jangan ya. Misalnya saya jualan buku, saya mesti tahu nih, bukan ongkos cetaknya doang ini. Ya. Jatah penulis harus ada. Betul. Biaya promosi gitu kan, dan kemudian yang lainnya, dan itu harus dihitung. Ini yang disesuaikan, mengetahui tata cara bisnis atau mengetahui transaksinya. Jangan sampai riba, jangan sampai misalnya yang sering juga itu melakukan manipulasi misalnya atau tindakan yang lainnya. Nah ini sekarang ngeri-ngeri banyak. Iya, betul. Ini etika pertama. Etika yang kedua adalah jujur. Ya, ini dalam Islam harus ya. Jujur ini bukan hanya dalam masalah harga, tapi juga masalah barang. Artinya ini rusak, ya katakan rusak. Kita selama ini kalau jualan itu kan semuanya nomor 1. Dibagus-bagusin. Bagus-bagusin promosi gitu kan, promosi bagus. Tapi pas faktanya gimmick kalau istilah sekarang marketing. Betul ya. Jadi pertama di dunia lah gitu kan. Nah ini waspada, kita kalau berbisnis itu harus hati-hati dalam beriklan, khawatir terjebak pada apa yang disebut dengan manipulasi ya, dusta, nggak benar ya. Dan ini langkah pertama Nabi ketika beliau datang ke Madinah ya, di antara yang beliau berantas adalah ketidakjujuran dalam berbisnis ya. Curang dalam timbangan kalau zaman dulu ya. Kemudian ada suratnya malah ya. Wailul mutaffifin ya. Kemudian apalagi kalau orang-orang Yahudi itu kalau bisnis buah-buahan atasnya bagus-bagus semua, semakin ke bawah semakin jelek. Berarti kalau ada praktek kita temukan kayak gitu itu meniru orang-orang Yahudi ya, iya. Atau nggak tahu ini melanggar enggak ya? Kalau saya suka jalan bawa mobil di pinggir jalan kan ada yang jual duku misalnya. Nah, itu jual berapa? 10.000. Pas deketin ada kecil 0,5 kilo. Jadi 10.000 itu ternyata 0,5 kilo. Kita udah GR banget. Udah parkir susah, begitu deketin 10.000 ya. 0,5 kilo. Yang 10.000 itu tulisannya 10k doang. 10.000 aja. 10.000 tapi nggak dijelasin sekilo atau berapa. Ini 10.000. Atau misalnya 10.000 tapi yang udah jelek-jelek. Bagus-bagus. Nah, ini membuat orang kecewa dan nggak boleh ya. Jadi jujur itu harus. Orang yang jujur insya Allah hidupnya mujur. Jadi catat tuh. jujur insyaallah mujur ya. Tapi jujur dan polos beda ya Sat ya? Ya, jujur itu kan mengatakan apa yang sebenarnya. Betul. Ya, jadi tapi tidak semua jujur adalah mengatakan ya apa yang sebenarnya. Tapi kalau polos itu sebaliknya. Jadi sebenarnya tidak semua yang benar harus kita katakan. Ya. Jadi katakan yang sebenarnya, tapi jangan katakan sebenarnya. Ya. Sama ya. Pada proporsinya ya. Iya, jadi walaupun benar kalau nggak bagus disampaikan ya nggak usah sampaikan. Iya betul, ya, kan? betul. Bisa seperti Nabi ketika ada orang lari gitu kan, kabur gitu ya. Nggak lama datang lagi yang lain. Bertanya kepada Muhammad SAW, ya Rasul, Muhammad, tadi ada yang lihat orang lari nggak? Nabi tahu dari wajahnya ini orang. Kalau tunjukin bisa berkelahi, bisa dibunuh. Nabi nggak jujur, tapi tidak juga berbohong. Maka Nabi menggeser tempat berdirinya. Kata Nabi, wallahi demi Allah, selagi saya duduk sini, saya tidak pernah lihat seorang pun lari. Tadi kan udah geser. Jadi pindah tempat. Pindah dulu baru. Selama saya duduk sini saya belum pernah. Sebab kalau dia katakan, itu lari itu kejar, dibunuh gitu kan. Betul. Jadi jujur itu harus
benar pada tempatnya ya, dan tidak semua yang benar itu harus disampaikan ya. Jadi makanya kalau kita terima WA broadcast, kita baca dulu ini benar apa enggak. Ya. Kalau benar belum tentu juga layak share. Betul. Harus kita jaga. Nah itu yang kedua. Kemudian etika yang ketiga adalah berbisnislah ya benda-benda yang halal. Jadi kita batasi bisnis kita itu bisnis barang yang halal, jangan pernah yang tidak halal. Kalau mau cepat kaya, bisnis narkoba. Iya. Tapi cepat juga masuk neraka. Iya, rancu. Cepat ya. Pengalaman enggak? Pernah ketemu orang yang kayak gitu ya, kaya banyak duitnya. Tapi hidupnya juga kayak gitu lah ya. Uang setan dimakan dirmit tuh ya. Jadi cepat dapat duit tapi cepat juga habis. Enggak berkah namanya ya. Jadi bisnis ada yang bilang gini, Ustadz, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini salah. Salah. Mindsetnya udah salah. Udah salah. Jadi mindset itu harus benar. Bisnis dan halal ya, dan diperlukan ya. Yang paling asyik itu kan berbisnis sesuatu yang kita sukai dan diperlukan orang. Nah, sesuai dengan passion mungkin bahasa sesuai dengan passion kita ini suka banget gitu ya. Kemudian orang perlu. Wah, itu. Seperti Ustadz mungkin ya menulis ya, udah passion. Iya, saya jual buku itu suka. Kalaupun nggak laku saya santai, tapi saya karena udah passionnya nulis. Iya, passion saya nulis. Jadi saya menulis, jualan buku itu suka. Gitu ya. Jadi walaupun nggak laku atau lakunya telat, saya senang aja gitu kan. Bila perlu kalau nggak laku dibagi-bagiin gitu ya. Tapi nyari sponsor. Alhamdulillah. Kemarin kita juga dapat kebagian. Hostnya dapat. Alhamdulillah. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya yang keempat barangkali etika bisnis adalah rapi dalam administrasi. Dicatat. Betul. Dicatat. Jangan lupa yang buku yang saya kasih ke Kang Firman dan Kang Robi kemarin itu saya catat. Pembukuan saya. Tetap ya. Tetap dicatat. Tapi ada tulisnya free. Jadi di enter keuangannya nggak ada pemasukan, tapi dicatat bahwa buku itu keluar. Itu kan sudah masuk ke pengeluaran. Betul ya. Jadi bukunya keluar sehingga barang stok barang dengan yang terjual atau keluar itu matching. Sehingga di akhir nanti kita nggak bingung ini dua di mana ini gitu kan, karena tercatat. Jadi rapi dalam administrasi ya, terutama kalau utang piutang. Dalam Al-Quran surat yang ayat yang paling panjang itu kan surah Al-Baqarah yang bicara tentang utang piutang. Itu paling panjang sih, satu halaman sendiri itu ya. Satu halaman betul. Ayat terpanjang. Ayat terpanjang. Jadi kalau imam satu ayat aja gitu, ya lihat dulu ayat yang mana. Kalau ayat tentang utang itu panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Perintah untuk intinya faktubu. Tulis. Administrasi. Iya. Apabila tapi intinya tuh tulis. Jadi kalau terjadi utang piutang ya harus nulis yang berutang atau yang utangin. Harusnya yang berutang. Yang berutang ya. Ya karena dia yang paling berbahaya kalau nggak nulis. Kalau yang ngutangin nggak nulis no problem. Ya, karena hilang, meninggal, lenyap, selesai. Di akhir bisa tagih. Saya langsung jadi ingat utang. Tapi kalau berutang nggak dicatat, lupa, bahaya. Nggak bisa masuk surga. Ada orang yang meninggal dunia kata para sahabat, ya Rasulullah sholat. Kata Nabi, dia punya utang nggak? Kalau dia punya utang nggak mau sholat. Nabi tidak mau sholatkan ya. Kata Rasul, andai orang ini mati, meninggal, mati syahid loh, bukan mati biasa. Punya utang, mati syahid punya utang, mati syahid punya utang. 3 kali dia mati syahid punya utang, dia nggak masuk surga. Ya Allah. Jadi, segitu mati syahid ya? Gitu, apalagi mati sangit. Tambah lagi ya. Allah. Nah, jadi ini betul-betul harus kita perhatikan ya. Catat ya. Rapi dalam administrasi. Terakhir sebagai penutup, etika yang lainnya adalah hendaklah kita ya tidak jual sesuatu barang ya yang bermanfaat gitu kan. Jadi jangan mubazir. Nah, saya ingin menyentil ada beberapa teman yang tergabung dalam MLM ya, walaupun tidak semua. Itu ngeborong banyak untuk dapat poin padahal nggak ada manfaat. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ini akad-akad yang harus kita lihat dari awal, jangan sampai kita bisnis yang jualan tapi termasuk hal-hal yang dilarang ya. Hindari yang horor, yang nggak jelas ya. Jadi yang jelas-jelas saja. Hanya untuk memanipulasi omset aja gitu. Itu nggak benar ya. Mungkin itu sebagian rambu yang bisa kita perhatikan ketika kita berbisnis. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Tadi sudah banyak penjabarannya.
Dan untuk MLM pun berarti kita pilih-pilih ya Sat ya. Mana yang karena sekarang banyak Sat, mungkin sedikit ya. Sedikit tambahan. Banyak sekarang yang menjual kayak seolah-olah ini tuh Islami syar'i, padahal dalam praktek karena saya juga ada satu bisnis juga menggeluti di bidang itu Sat. Ada satu perusahaan nih jualannya kayak agamis banget, padahal dari sisi syariahnya ternyata ada unsur horor di situ. Gitu. Bahkan di presentasinya kayak udah pengajian banget Sat gitu. Gimana Sat? Ya nggak boleh jelas. Jadi harus saya ada dulu udah lama sekali ada yang datang ke rumah dan kemudian setelah telepon bla bla dia nggak puas. Ini insyaallah syar'i Ustaz katanya. Sudah banyak yang gabung, kemudian dia berharap kalau saya gabung, jemaah di belakang saya gabung juga. Ya, gitu kan. Betul. Dianggap orang yang berpotensi. Oke, saya bilang. Setelah dia jelaskan, ini transaksinya pakai bank apa? Disebutkan bank konvensional. Jadi kita seperti itu terus. Iya, pakai ini gitu. Selesai, nggak bisa. Anda ngaku syariah, tapi operasional hari-hari pakai bank konvensional, gimana bilang syariah? Nggak bisa. Jadi harus ganti yang syariah, gitu kan? Atau kecuali kalau emang sementara misalnya untuk uang lewat doang, ini enggak, dia memang transaksinya pakai bank itu. Ini enggak bisa. Jadi jangan ngaku syariah gitu kan. Jadi harus lengkap. Jadi bukan hanya dalam hal slogan, tapi dalam prakteknya juga harus sesuai. Ya, jadi satu catatan khusus ya. Karena memang kalau misalnya ada teman-teman yang menjalani bisnis di bidang MLM ya, mungkin ya sekarang udah ada MUI ya Sat ya di Dewan Syariah yang mengatur itu ya, minimal mungkin lihat ada nggak di daftar itu mungkin ya Sat ya. Betul di Dewan Syariah Nasional itu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit tentang etika bisnis Rasulullah SAW. Mungkin lebih lengkap nanti teman-teman silakan baca buku ini ya. Tapi belum keluar lagi Sat? Dalam proses cetak ulang insyaallah. Nah, insyaallah. Nanti kalau udah keluar jangan sampai kehabisan stok lagi gitu ya. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.